Pengadilan Tinggi DKI Jakarta akan membacakan putusan banding yang diajukan Ferdy Sambo pada Rabu besok. Tidak hanya Sambo, banding yang diajukan terdakwa lain seperti Putri Chandrawati, Kuat Ma'ruf, dan juga Ricky Rizal juga siap dibacakan dalam persidangan di tanggal yang sama. Pejabat Humas PT Jakarta atau Pengadilan Tinggi Jakarta, Binsar Pamupo Pakpahan, menyatakan sidang pembacaan putusan itu juga akan digelar secara terbuka. Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pun akan menyiarkan secara langsung. Sebelumnya, Ferdy Sambo mengajukan banding atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam kasus pembunuhan berencana terhadap Nofriansyah Yosua Huta Barat. Hakim menjatuhkan vonis mati bagi Sambo, kemudian Putri Chandrawati 20 tahun penjara, Ricky Rizal 13 tahun penjara, dan Kuat Ma'ruf 15 tahun penjara. Terpidana mati Ferdy Sambo CS akan menghadapi sidang putusan banding Pengadilan Tinggi Jakarta besok. Bagaimana peluang Sambo untuk lolos jeratan hukuman mati? Kita akan langsung bahas dengan pakar hukum pidana dari Universitas Jenderal Sudirman, ada Profesor Hipnu Nugroho. Prof, senang bisa berbincang kembali dengan Anda. Selamat pagi. Selamat pagi, Mas Ir. Selamat pagi, Prof. Jadi kalau kita bahas sedikit dulu terkait dengan alur upaya hukum lain itu kan mungkin masih banyak yang belum paham juga. Ini kenapa tiba-tiba ada putusan banding ya? Prosesnya ini seperti apa sebelumnya? Karena kan sudah divonis, kemudian kita sempat hilang sedikit begitu ya. Sekarang besok begitu, besok sudah akan diputus lagi. Sebenarnya kalau alur hukum, upaya hukum lain ini bagaimana? Khususnya dibanding, kemudian nanti masih ada upaya hukum lain nggak sih? Ya, jadi upaya hukum itu merupakan hak terdakwa ketika sudah diputus pada pengadilan negeri. Jadi pertanyaannya begini, Mas, kapan suatu putusan itu berkekuatan hukum tetap? Pertama, apabila terdakwa menerima. Nah, Pak Sambo kan nggak menerima. Jaksa penuntut umum nggak menerima. Nah, ketika nggak menerima, berarti putusan belum berkekuatan hukum tetap. Itu. Kemudian jangka waktu yang diberikan. Jangka waktu yang diberikan undang-undang itu adalah 7 hari. Pertanyaannya, dalam 7 hari kemarin Pak Sambo menyampaikan akan melakukan banding. Artinya, ketika 7 hari tidak dilakukan oleh Pak Sambo atau jaksa penuntut umum, maka berkekuatan hukum tetap. Nah, jangka waktu 7 hari pernyataan banding itu bagian suatu rangkaian bahwa perkara itu belum berkekuatan hukum tetap. Artinya, masing-masing penuntut umum maupun terdakwa adalah mengajukan upaya banding. Apa itu upaya banding? Adalah lembaga koreksi, peradilan koreksi. Jadi peradilan banding itu adalah koreksi terhadap putus peradilan sebelumnya. Itu Mas. Peradilan sebelumnya adalah lembaga judek faksi. Jadi peradilan tentang fakta, bukti. Makanya kemarin kalau kita lihat dalam pengadilan negeri, itu bicara bukti itu hampir 90 hari, 120 hari, kan itu. 90 hari lebih, hampir 100 hari bukti. Nah, bagaimana dengan banding? Banding juga sama. Karena sebagai lembaga koreksi, maka peradilan banding adalah judek faksi. Itulah yang sebagai kontrol apakah dalam pelaksanaan peradilan tingkat pertama itu sesuai dengan fakta, sesuai dengan hukum, sesuai dengan bukti, bernilai atau tidak nilai, akan dicek kembali pada pengadilan tinggi banding. Oleh karena itu, peradilan banding itu adalah sebagai peradilan ulangan yang terjadi pada pengadilan negeri. Nah, itu Mas. Diulang kembali, bahkan kalau perlu diperiksa kembali pemeriksaan tambahan. Itu di dalam pasal 87. Dimungkinkan kembali tambahan. Tapi kalau memang tidak ada tambahan, berarti apa yang ada pada pengadilan negeri diperiksa kembali oleh pengadilan tinggi banding. Baik aspek hukumnya, baik aspek buktinya, baik aspek keterangan-keterangan yang lain yang merangkai bahwa terdakwa Pak Sambo itu terbukti bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana. Inilah yang menjadikan pemeriksaan banding itu pemeriksaan ulangan. Pemeriksaan ulangan dan korektif begitu ya. Sudah bukan persidangan fakta lagi seperti di PN Jakarta Selatan. Kalau ini kan kita berbicara terpidana mati ya. Kalau mungkin Prof Hipnu bisa sampaikan apa yang kemudian bisa membuat peluang dari Sambo dulu ya, kita ngomongin Sambo. Ini bisa diringankan gitu nantinya. Apa sebenarnya? Adakah yang harus diberikan oleh Sambo atau memang ini hanya persidangan ulang saja seperti yang tadi Anda sampaikan? Ya, karena ini persidangan ulangan, maka 3 kemungkinan putusannya Mas. 1, putusan pengadilan banding mengambil alih
terhadap putusan pengadilan negeri. Artinya apa? Kalau mengambil alih, menguatkan. Nah, berarti kalau menguatkan, putusan banding itu sama dengan putusan pengadilan negeri, yaitu pidana mati. Itu kemungkinan pertama. Kemungkinan yang kedua, pengadilan banding adalah mengadili sendiri. Nah, kalau mengadili sendiri itu merupakan penilaian sendiri. Ini bisa berubah. Bisa berubah, artinya bisa meringankan. Bisa jadi. Karena ada suatu perbedaan tentang bukti. Ada perbedaan tentang unsur perencanaan. Bisa jadi. Sehingga menjadi dari mati menjadi seumur hidup. Yang kemudian akhirnya pengadilan tinggi banding mengadili sendiri. Yaitu bisa meringankan. Kalau menguatkan nggak mungkin sudah maksimal itu pengadilan. Karena sudah maksimal ya. Iya, jadi meringankan dimungkinkan gitu loh. Nah itu kalau pengadilan sendiri. Jadi ada 2-3 kemungkinan mengambil alih, berarti sama dengan putusan pengadilan negeri, berarti sama menguatkan, atau mengadili sendiri. Sehingga kalau mengadili sendiri membatalkan putusan sebelumnya dengan konsekuensi adalah pidana yang lebih ringan dari putusan pengadilan negeri pertama. Oke. Prof, kalau berbicara peluang, ya tentu nanti ya besok kita akan melihat juga. Tapi kalau untuk pertimbangan hakim sendiri, Prof, ini kira-kira kalau dari seorang pidana mati ini apa yang bisa menjadi pertimbangan hakim untuk tadi ya, salah satunya adalah menurunkan atau meringankan hukuman dari Sambo ini? Bisa jadi, karena perdebatannya kemarin kan adalah perencanaan. Karena hukuman itu memang nanti adalah domain dari majelis ya. Perdebatan dari perencanaannya, kemudian dari peran aktor intelektual bahwa ternyata apa yang dilakukan Pak Sambo itu di luar ekspektasi, sehingga sampai adanya perintah. Tadinya misalkan perintah yang tadinya perintah hajar, tetapi perintah menembak. Bisa jadi perdebatan ini nanti, sehingga kalau sampai terjadi perbedaan tafsir antara hakim-hakim pengadilan negeri dan pengadilan banding, bisa jadi merubah putusan yang tadinya mati menjadi 20 tahun. Bisa jadi. Atau bisa menjadi lebih rendah lagi. Ini kita nggak tahu. Tapi kalau kita lihat ya, kayaknya melihat hukum itu tidak dalam situasi yang ruang hampa, Mas. Ya. Perkembangan yang sekarang ini karena melihat perkembangan koreksi kembali, kelihatannya kok menguatkan kembali. Tampaknya begitu ya. Tapi kalau tadi maaf saya ulang sedikit, tapi kalau berdasarkan pertimbangan hakim tadi, ini kan kalau saya tangkapnya berarti kan tergantung sesuatu. Nah, sesuatunya ini apa yang harus kemudian dilakukan tim penasihat hukum? Membawakan bukti baru atau gimana, Prof? Bukti baru bisa. Makanya kemarin namanya dalam pengadilan negeri itu, kalau memang ada bukti-bukti lain, bahkan pemeriksaan kembali sangat bisa, Mas. Mana itu pemeriksaan ulangan? Bukti yang baru, bukti yang mungkin tercecer, itu bisa dilakukan. Makanya kita nggak tahu kemarin apakah itu digunakan atau tidak, atau memang ada bukti lain atau tidak. Namanya pemeriksaan ulangan. Jadi bisa diulang kembali, termasuk penuntut umum bisa mengajukan bukti lagi, termasuk juga terdakwa kuasa hukumnya mengajukan bukti lagi, bukti-bukti tambahan untuk membuat argumentasi bahwa si Sambo itu tidak seperti yang didakwakan dalam pasal 340. Ini kita tahu di PN Jakarta Selatan sidang tingkat pertamanya kemarin sorotannya begitu kuat ya, Prof ya, hampir menyiarkan 4 bulan lah kurang lebih juga ya untuk breaking newsnya dan lain-lainnya. Kalau Anda melihatnya ini hal-hal semacam ini, kasus semacam ini, kemudian juga vonisnya pidana mati, ini akan seperti apa kalau prediksi Anda begitu ya? Ya, suatu dilematis, Mas. Di dalam undang-undang memang ada tercantum pidana mati. Tapi pelaksanaannya, kalau kita lihat perkembangan politik hukum sekarang, pidana mati itu kita terjadi tidak ada pelaksanaan pidana mati. Ada namanya moratorium lah, katakanlah gitu. Tapi kalau kita konsekuensi pidana mati, itu ada 200-an loh, Mas. Apalagi terkait narkotika. Itu yang menunggu mati. Padahal dalam konteks ilmu hukum, suatu hukuman itu harus selesai. Hukuman itu finishes operative. Sehingga kalau suatu putusan itu belum dieksekusi, tadi yang 20, itu berarti belum selesai. Nah ini tambah lagi Pak Sambo, pidana mati. Nah itu loh. Kapan eksekusinya? Agak sulit. Ini kalau berbicara pidana matinya, kalau untuk putusan bandingnya sendiri dengan kasus-kasus yang mungkin di belakang ini ada, mirip begitu ya, ada vonis mati kemudian menjadi sorotan publik juga. Biasanya nanti di putusan bandingnya Anda membacanya seperti apa prediksinya?
Kalau pemeriksaan banding itu ada pemeriksaan ulangan, prediksi saya sama, Mas. Lain nanti kalau di PK. PK pasti, ya, maaf PK bukan kasasi. Karena di sana dalam pemeriksaan kasasi itu adalah pemeriksaan tentang hukumnya, judik juris. Ingat, dalam ilmu hukum, 3 orang sarjana hukum bisa pendapatnya 3, bisa 4, bisa 5. Itu. Kita berdua ini bisa 3, bisa 4, 5 melihat perspektif hukum, Mas. Ya. Itu yang kita agak menjadikan, ya bukan khawatir ya ada suatu nanti gejolaknya sedikit. Kalau dari PM ke PT, saya kira itu kan hanya mengambil alih. Buktinya jelas kurat. Sehingga saya kira kok sama kan itu. Jadi akan sepertinya prediksi Prof ini akan sama, tapi kalau naik lagi nanti ya, ada upaya hukum lain dari banding ke kasasi. Ini yang Anda prediksi akan berbeda nanti ya. Betul mas. Karena pemeriksaan kasasi itu pemeriksaan tentang hukumnya, bicara tafsir itu kita sama Mas Er aja bisa tafsirnya berbeda. Iya. Padahal yang dipakai adalah ketentuan hukumnya. Di sini yang harus kita pahami bersama dalam dunia hukum ini, mudah-mudahan nanti ketika seandainya, kita kan berandai-andai, ketika seandainya misalkan dari putusan kasasi itu berbeda, ya jangan sampai menjadi heboh kan begitu loh. Tapi kalau ini putusan sama, rakyat menjadi kembali tenang. Ekspektasi politiknya damai gitu loh, Mas. Ya. Kalau mengajukan upaya hukum lanjutannya lagi seperti yang Prof sampaikan, kasasi, kemudian nanti ada PK. Ini kira-kira berapa lama ya Prof ya kalau untuk prosesnya sendiri? Sampai nantinya ya di tingkat terakhirnya begitu. Disinilah dalam pemeriksaan hukum pidana itu kalau bicara asas cepat itu agak sulit cepatnya. Memang dalam peraturan-peraturan Mahkamah Agung ada dibatasi, misalkan perkara yang menarik masyarakat ini tidak lebih dari 3 bulan. Ini bagus nih, banding 3 bulan selesai. Kemudian demikian juga kasasi. Kasasi itu nanti 14 hari setelah putusan banding ini, maka Pak Sambo punya kesempatan untuk mengajukan kasasi. Pertanyaannya, sampai kapan itu juga kasasi diatur secara undang-undang, tidak jelas kapan selesainya. Tapi peraturan Mahkamah Agung membatasi. Nah itu. Nah, yang menjadikan sulit itu ketika nanti peninjauan kembali, Mas. Kenapa tuh? Peninjauan kembali ya, jadi upaya hukum itu ada upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa. Upaya hukum biasa itu yang terkait besok diputus banding, yang kemudian kasasi. Upaya hukum luar biasa terkait dengan peninjauan kembali, hearsaining. Nah, ketika hearsaining ini memang tidak ada batas waktu. Itulah yang kemarin diperdebatkan. Ketika Pak Sambo ini nanti diputus seandainya pidana banding itu mati, kasasi mati, kemudian nanti 2020 berapa? 4 atau 5 ya? 2026 berlaku KUHP baru, maka dalam hal terjadi perubahan undang-undang dipakai undang-undang yang baru. Berarti Pak Sambo pidana mati dengan syarat untuk dapat kasasi mati. Ketika Pak Sambo 10 tahun menjadi baik ya tidak jadi mati. Gitu. Jadi saya begini Prof, kita asumsikan ini akan sampai ke PK, begitu ya, upaya hukum luar biasa. Pasti mas. Ini jadi berkejaran dengan waktu juga ya Prof ya, ketika ini nantinya lebih dari 2026, di situ ada peraturan baru di KUHP, kemudian hukuman matinya jadi dalam tanda kutip tidak efektif karena ada aturan baru yang mengatur bahwa ada syarat nanti di sana. Iya, akhirnya semua pidana mati yang sudah dijatuhkan termasuk 200 ini tidak menjadi mati. Nah, itu. Karena ada jeda waktu 10 tahun ketika yang bersangkutan itu berkelakuan baik, direkomendasikan tidak menjadi pidana mati. Ini jalan tengah di KUHP yang baru terhadap teman-teman yang Komnas HAM yang terkait menentang pidana mati. Prof, ini mungkin pertanyaan terakhir. Putusan kan akan dibacakan serentak ya besok ya, baik Sambo, kemudian ada PC, Ricky, dan juga Kuat Ma'ruf. Ini artinya mereka mengajukan menjadi satu begitu ya pengajuannya. Ini memang biasa terjadi? Biasa terjadi, karena itu kan satu peristiwa ya. Satu peristiwa yang melibatkan beberapa orang. Ada suatu dynamic istilah anak-anak mahasiswa itu. Sehingga besok mudah-mudahan ya untuk Pak Sambo ini kan gongnya di Pak Sambo itu bisa menjadi ramai. Tapi kalau untuk Ricky Rizal, kemudian Kuat Ma'ruf, kelihatannya kalau toh turun mungkin tidak menjadikan suatu gejolak. Apalagi kemudian Bu Pece. Kalau Bu Pece mungkin agak sedikit gejolak antara Bu Pece dengan Pak
Pak Sambo agak jelas, tapi kalau yang terkait kuat Ricky Rizal kayaknya sih nggak begitu lah. Mudah-mudahan nanti hakim melihatnya secara objektif mungkin sehingga peran yang terjadi itu bisa dijatuhkan. Yang penting aspek deteren suatu pidana itu bisa menjadikan suatu aspek jerah pada masyarakat. Artinya apa? Ketika putusan jadikan ke depan tidak ada peristiwa itu terjadi, baik yang dilakukan oleh pejabat negara maupun oleh masyarakat. Prof, maaf saya tambahkan dikit. Ini berarti melihat mereka ini kompromi bareng-bareng, kemudian mengajukannya bareng-bareng, ini akan berdampak juga nggak sih kepada penilaian hakim nantinya di banding ya, meskipun ini baru banding gitu? Ya, bareng-bareng ya berdampak, Mas. Makanya nanti dilihatkan peran sertanya. Kemarin perdebatannya teman-teman penasihat hukum kan sejauh mana peran meeting of mind tadi. Nah, ketika meeting of mind itu kan terjadi kemarin perdebatannya relasi kuasa. Ya. Relasi kuasa Pak Sambo ini kuat sehingga Ricky Rizal tidak bisa menolak, kuat juga tidak mampu menghindar, Bu PC dengan demikian sehingga mau tidak mau mengikuti apa yang disampaikan oleh Pak Sambo. Nah, itu. Jadi suatu rangkaian yang tidak terpisahkan satu peristiwa, tapi dispute berbagai pihak karena terkait dengan pertanggungjawaban masing-masing sehingga memudahkan sebagai cross check antara bukti satu dengan bukti yang lain, antara keterangan satu dengan terdakwa yang lain, antara terdakwa satu dengan saksi yang lain sama-sama sebagai tersangka, sama-sama sebagai terdakwa. Baik, selalu menarik pembahasan hukum dengan Anda, Prof. Ibnu Nugroho, pakar hukum pidana Universitas Jenderal Sudirman. Terima kasih Prof, pagi ini sudah kembali mengedukasi kita semua juga terkait dengan kasus Sambo dan upaya hukum lain lanjutannya. Terima kasih Prof. Ibnu. Terima kasih Mas Irmatul Wonge.